Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saleh dan salihah. Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, selamat bergabung kembali di dalam pembelajaran di kelas 4. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 4. Sebelum pelajaran ini kita mulai, seperti biasanya, marilah kita buka dengan bacaan doa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, mudah untuk difahami, dan ilmu kita pun dapat bertambah. Berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, hari ini kita sampai pada bab 4 dengan tema bersuci. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenal arti toharo. Toharo menurut bahasa artinya bersih, sedangkan toharo menurut istilah artinya bersih dari hadas dan najis. Hadas ini dibagi menjadi dua, yaitu 1 hadas kecil, 2 hadas besar. Hadas kecil ini contohnya kentut atau buang angin, buang air seni, dan buang air besar. Cara menghilangkannya jika kita kentut cukup dengan wudhu atau tayamum. Tapi jika kita buang air besar atau buang air seni, maka langkah yang pertama yaitu kita harus membersihkan kotoran terlebih dahulu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Setelah itu baru wudhu atau tayamum. Hadas yang kedua yaitu hadas besar. Contohnya mimpi basah atau perempuan yang sedang haid. Cara menghilangkannya bagaimana? Yaitu dengan cara mandi. Mandi yang dimaksud di sini yaitu membasuh seluruh anggota badan mulai dari kepala sampai ujung kaki menggunakan air yang suci dan mensucikan, atau dengan tayamum jika kita tidak dapat menemukan air atau dalam keadaan kekeringan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui bagaimana cara menghilangkan hadas, selanjutnya bagaimana cara kita menghilangkan najis? Cara menghilangkan najis yaitu kita cukup dengan membasuh najis tersebut menggunakan air yang suci dan mensucikan sampai najis itu hilang. Jenis-jenis air dalam bersuci ini dibagi menjadi 4, yaitu 1 air yang suci dan dapat mensucikan. Air ini dapat dikonsumsi, dapat digunakan untuk bersuci. Artinya air ini bisa kita gunakan untuk minum, bisa kita gunakan untuk mandi, berwudu, mencuci, dan lain sebagainya. Jenis-jenis air yang suci dan dapat mensucikan ini ada 7, yaitu 1 air sumur, 2 air sungai, 3 air laut, 4 air hujan, 5 air dari mata air, 6 air embun, 7 air salju atau air es. Ketujuh-tujuhnya dapat kita gunakan untuk bersuci. Jenis air yang kedua yaitu air suci tapi tidak mensucikan.
Air ini suci zatnya, tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Artinya air ini tidak bisa dibuat mandi, tidak bisa dibuat berwudu, tidak bisa dibuat mencuci. Contoh air yang suci tapi tidak mensucikan ini adalah air teh, air kopi, air kelapa, air susu, air Fanta, dan lain-lain. Jenis air yang ketiga yaitu air yang makro. Air yang makro ini suci zatnya, tapi makro untuk digunakan bersuci. Contohnya, air di dalam drum yang dipanaskan dengan sinar matahari. Jenis air yang keempat yaitu air mutanajis. Artinya air yang bernajis. Tadinya air ini suci, tetapi terkena najis dan berubah salah satu sifatnya. Misalnya berubah warnanya, atau bau, atau berubah rasanya. Air seperti ini tidak boleh diminum dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Selanjutnya yaitu macam-macam najis. Najis artinya benda yang kotor. Benda yang terkena najis disebut mutanajis. Benda yang mutanajis dapat disucikan kembali. Contohnya, pakaian kita yang kotor terkena air kencing, terkena kotoran binatang, terkena darah, nanah, dapat kita bersihkan kembali dengan mencucinya menggunakan air yang bersih. Macam-macam najis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mukhafafa, artinya najis ringan dalam membersihkannya. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 bulan yang hanya minum air susu ibunya. Cara mensucikannya yaitu dengan cara memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasito, artinya najis sedang. Contohnya kotoran manusia, kotoran binatang, air kencing, darah, nanah. Ini termasuk najis mutawasito. Najis mutawasito dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang tampak wujudnya. Contohnya kotoran binatang. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak wujudnya. Contohnya air kencing yang sudah kering, yang terkena atau yang menempel pada celana. Cara membersihkannya yaitu jika najis hukmiyah, cara membersihkannya dengan menghilangkan najis itu terlebih dahulu, kemudian menyiramnya dengan air yang bersih sampai hilang najisnya. Cara menghilangkan najis hukmiyah yaitu dengan cukup membersihkan dengan cara mengalirkan air pada bekas najis sampai hilang baunya. Yang ketiga yaitu najis mughalladha, artinya najis berat dalam mensucikannya. Najis ini berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh dengan air yang suci dan mensucikan sebanyak 7 kali, yang salah satunya yaitu air itu harus dicampur dengan pasir atau tanah. Contoh, jika kita terkena jilatan anjing, maka cara mensucikannya kita harus menyiapkan 1 ember
air yang berisi atau yang dicampur dengan pasir atau tanah, kemudian kita gosok di tempat yang terkena jilatan anjing sampai bersih, kemudian kita siram sebanyak 6 kali. Artinya kita membasuh atau membersihkan najis itu sebanyak 7 kali, yang salah satunya tadi dicampur dengan debu atau pasir. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dengan tema bersuci, yaitu yang kita bahas pertama mengenal arti toharo, yang kedua macam-macam najis. Kiranya kita cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya masih tetap bab ini kita bahas minggu depan. Semoga anak-anak dapat mudah memahami apa yang disampaikan Bu Guru tadi. Dan untuk selanjutnya tugas akan dikirim Bu Guru melalui grup WA. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.